Selamat datang di tutorial penggunaan aplikasi evaluasi anggaran sistem pemerintahan berbasis elektronik tahun 2023. Kali ini kita akan menggunakan akun IPPD Satker yang mempunyai tugas untuk mengisi kegiatan sesuai dengan surat permohonan yang telah dibuat oleh akun Biro Perencanaan. Silakan Bapak dan Ibu login ke aplikasi menggunakan username dan password yang sudah dimiliki untuk roles IPPD Satker. Tampilannya akan seperti ini. Ada menu dashboard dan pengajuan, yaitu dashboard yang menampilkan tentang statistik tentang berapa total permohonan, yaitu jumlah permohonan yang telah diajukan hingga saat ini, pengajuan yang masih dalam status draft ataupun yang belum disubmit untuk dilakukan clearance oleh user Biro Perencanaan tidak dimasukkan dalam total permohonan ini. Terus kemudian status selesai verifikasi teknis, menunggu rekomendasi, menunggu persetujuan, dan rekomendasi selesai. Di bawahnya ada pengelompokan jumlah total anggaran yang diajukan berdasarkan jenis arsitektur pada domain layanan, domain aplikasi, dan domain infrastruktur. Langsung saja ke menu utama, yaitu di pengajuan. Setelah tadi akun Biro Perencanaan membuat surat permohonan, maka kita akan menambahkan kegiatan. Namun saat ini kita akan mencoba mengedit saja, karena untuk penambahan kegiatan formnya juga sama Bapak dan Ibu. Di sini ada status yang sudah pernah diisikan namun masih berstatus draft, jadi kita bisa melakukan editing. Kita menambahkan data utama, ada 7 domain SPBE yang harus kita lakukan pengisian, di mana harus berurutan 1 sampai dengan 7. Maka di awal kita bisa memilih unit kerjanya. Unit kerja ini sudah sesuai dengan apa yang sudah dimasukkan di Sakti, jadi sudah terintegrasi. Nama kegiatan juga, terus kemudian nama penanggung jawab sudah diisikan, silakan Bapak dan Ibu. Terus kemudian isikan juga nomor penanggung jawab, terus kemudian ada model KRU-nya dan juga RO, ini juga ditarik dari Sakti, total anggaran juga, dan kemudian ada tahun anggaran 2023 yang sudah default kita set. Kode mata anggaran, prioritas nasional, ini juga sudah langsung ditarik dari aplikasi Sakti. Jenis belanja kita bisa pilih pengadaan baru lanjutan, perawatan pinjam pakai atau sewa, dan kemudian jenis pengadaan itu juga sama. Kita melakukan pemilihan dan sumber dana juga sama, ada hibah, pinjaman, PNBP, dan rupiah murni. Jika sudah, lanjut ke next. Proses bisnis, yaitu sama, proses bisnisnya sudah dipilih. Terus kemudian Bapak Ibu dapat memilih sektor pemerintahannya, urusan pemerintahan juga dapat dipilih, dan kemudian nama bisnis dan urusan ini Bapak dan Ibu sekalian silahkan mengetikkan secara manual. Untuk instansinya sudah terkunci karena kita menggunakan akun dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, maka akan langsung di log. Dan untuk uraian ini juga ditambahkan, mohon untuk uraian bisnis ataupun urusan yang bersifat informasi agar menuliskan selengkap-lengkapnya dan sebanyak-banyaknya informasi yang dapat dimasukkan ke dalam field ini untuk proses review lebih lanjut. Next, kemudian kita masuk ke domain layanan. Nah, di domain layanan ini ada 2, yaitu administrasi pemerintahan atau layanan publik. Kita coba di sini. Area layanan juga sama. Nama layanannya
kita masukkan dengan cara mengetik informasi tersebut. Untuk mengetahui informasi masing-masing field, Bapak Ibu dapat mengarahkan kursornya dan akan melihat tooltip seperti ini untuk mendapatkan informasi panduan apa sih yang harus diisikan dan tentang apa sebenarnya field tersebut gitu ya. Dan untuk tujuan layanan kita bisa menambahkan pun sama dengan ini, unit pelaksana ini ini semua adalah isian. Namun untuk Bapak Ibu, setelah misalkan dalam satu tim ada beberapa orang yang sudah melakukan pengisian, maka datanya akan tersimpan sehingga akan muncul sugesti apa sih yang sudah pernah dituliskan oleh rekan-rekan Anda ataupun Anda di pengisian sebelumnya. Terus kemudian atau lembaga terkait dapat dipilih lebih dari satu ketika proses pengajuan kegiatan tersebut memang memiliki keterkaitan dengan kementerian atau lembaga lebih dari satu. Untuk target layanan juga sama, silahkan diisikan bentuknya pengisian, dan di sini metode dan model dari layanan yang dapat Bapak dan Ibu isikan dengan selengkap-lengkapnya. Mohon dihindari menggunakan informasi yang sangat singkat sehingga nantinya dapat mempengaruhi informasi yang didapat oleh tim clearance. Selanjutnya adalah data dan informasi. Ada data pokok. Data pokok di sini sudah kita sediakan pilihannya. Terus kemudian data tematiknya apa akan tergantung dari data pokok yang Bapak dan Ibu pilih. Nama data ini kita masukkan. Kita ketik interoperabilitas data, apakah iya dan atau tidak. Sifat data. Nah, tujuan dari data ini juga sama. Awal validasi data, misalkan kita membuat tanggal sekarang, akhirnya misalkan sampai 24. Penanggung jawab silahkan diisikan atau dipilih jika memang ada pada list yang sudah pernah dimasukkan di dalam organisasi kementerian lembaga. Misalkan saya memasukkan di sini data tersebut juga sama uraian. Setelah semua field sudah terisikan, silahkan next. Berikut adalah domain aplikasi. Tambahkan aplikasi baru. Apakah ini aplikasi umum atau khusus? Misalkan aplikasi umum, area aplikasi, kita melihat ada administrasi pemerintahan dan layanan publik. Ini adalah nama aplikasinya. Status kegiatannya apakah pengadaan baru atau pengembangan dari aplikasi yang sudah ada. Total anggaran, silahkan untuk anggaran yang dialokasikan terhadap pembuatan aplikasi tersebut. Misalkan di sini ada 100 juta sumber dananya, karena tadi kita sudah pilih rupiah murni, harusnya sama dengan rupiah murni di kegiatan tersebut. Di atas pengadaan baru, namun dapat diubah Bapak dan Ibu. Terus kemudian untuk pengadaan baru lanjutan kita juga bisa ubah fungsi aplikasi, kita bisa masukkan, kita ketik, terus kemudian sama luaran juga output. Ilmu layanan yang didukung,
Ini tidak bisa diubah. Ini pun sama karena di data di informasi selanjutnya sebelumnya sudah ditentukan. Untuk basis aplikasi ini Bapak dan Ibu bisa memilih lebih dari satu, yaitu misalkan web aplikasi dan mobile gitu ya. Server aplikasinya silahkan Bapak dan Ibu melakukan pengisian. Terus kemudian tipe lisensi aplikasi silahkan diisikan. Bahasa pemrograman yang digunakan untuk pembuatan aplikasi, Bapak dan Ibu bisa memilih lebih dari satu atas list yang sudah kita siapkan. Kemudian kerangka frameworknya kita pakai apa, misalkan pakai Bootstrap, dan ini pun juga sama, dapat dipilih lebih dari satu. Basis datanya silahkan Bapak dan Ibu memilih. Database yang digunakan bisa lebih dari satu. Unit pengembang silahkan diisi, diketik unit pengembangnya, dan jika nanti Bapak dan Ibu sudah isikan maka akan menjadi sugesti pada pengisian selanjutnya. Sama. Selanjutnya adalah uraian aplikasi. Harap mengisikan sedetail mungkin dan sebanyak mungkin. Dan kemudian untuk kegiatan ini silahkan dimasukkan untuk KK-nya. Di sini saya masih menggunakan file yang sama Bapak Ibu ya, hanya untuk ilustrasi saja. Pada format ini juga sama, hanya menggunakan format PDF yang diizinkan. Untuk selain dari PDF, untuk saat ini tidak kami izinkan. Jika sudah, silakan menyimpan aplikasi. Dalam satu kegiatan dapat terdiri dari lebih dari satu aplikasi, sehingga Bapak Ibu ketika sudah selesai satu aplikasi dan memang di kegiatan tersebut ada 3 ataupun 5, maka selanjutnya Bapak dan Ibu tinggal tambah aplikasi baru sampai dengan jumlah aplikasi yang memang diinginkan. Untuk saat ini kami mendemonstrasikan hanya membuat satu aplikasi saja. Selanjutnya adalah infrastruktur. Infrastruktur di sini silakan dipilih fasilitas komputasinya, platform atau sistem integrasi, akan terkait sistem penghubung layanan, kategori kita isi, nama penghubung layanan instansi ini kita kasih nama, terus kemudian status kegiatannya apa, jadi hanya ada 2 model pengisian pada form evaluasi anggaran SPB ini, yaitu ketika tidak drop down berarti Bapak dan Ibu diminta untuk melakukan pengisian secara manual dengan mengetik. Kepemilikan untuk infrastrukturnya silakan dipilih milik sendiri, pihak ketiga, instansi lain, ataupun milik BUMN gitu ya. Nama pemilik, jika ada aplikasi yang dihubungkan, karena ini menggunakan sistem integrasi ya, maka akan muncul deskripsi sistem penghubung.
Sama seperti domain aplikasi untuk infrastruktur ini dapat dimasukkan lebih dari satu. Jadi silahkan Bapak dan Ibu ketika nanti dalam satu kegiatan ada kebutuhan mengisikan lebih dari satu infrastruktur, tinggal tambah infrastruktur baru sampai dengan jumlah yang diinginkan. Kemudian setelah semua terisi, silahkan klik tombol next. Domain selanjutnya adalah keamanan. Kita bisa memilih jenis standar keamanan yang digunakan. Bapak dan Ibu di sini standar, terus kemudian ada hasil auditnya ada apa tidak. Di sini tidak memadai, perlu peningkatan, memadai, silahkan diisi dengan kondisi masing-masing. Jika memang di sini dipilih tidak memadai, Setelah selesai, Bapak dan Ibu silahkan klik simpan. Nah, setelah semua dari ketujuh domain SPBE tersebut diisikan dan kita simpan, maka kita akan diarahkan ke halaman summary, detail kegiatan kita yang sudah kita isikan. Jadi silakan Bapak dan Ibu melakukan review terlebih dahulu. Di sini akan kita lihat status permohonan saat ini dalam posisi draft. Nah, untuk IPPD Satker ini akan melakukan submission atas draft yang dibuat dan akan mengubahnya ke dalam status draft lengkap. Jadi kita lakukan pengecekan ini Bapak Ibu. Jadi yang sudah kita cek benar apa tidak apa yang sudah kita isikan, atau terjadi kesalahan pada saat pengisian, masing-masing kita cek apakah betul attachment yang sudah kita masukkan. Kita juga bisa download ketika kita butuhkan. Terus kemudian domain layanan pun sama. Yang paling penting adalah di bagian aplikasi dan infrastruktur untuk pengisiannya. Nah, ketika Bapak dan Ibu misalkan ada yang perlu disesuaikan, maka dapat menekan button ubah atau lengkapi data kegiatan. Namun jika memang sudah dirasa sudah lengkap, maka silahkan langsung menekan simpan sebagai data lengkap. Saat ini saya mengasumsikan bahwa apa yang sudah kita isikan sudah lengkap, artinya kita akan simpan sebagai data lengkap. Ada muncul kotak pembicaraan, apakah kita yakin bahwa apa yang sudah kita submit ini lengkap? Jika yakin, kita pilih ya simpan. Seperti informasi yang tadi saya sampaikan bahwa status kegiatan sudah berubah menjadi draft lengkap. Hal ini yang di fungsi IPPD Satker saat ini untuk menambahkan kegiatan sudah selesai. Selanjutnya akan dilakukan proses review oleh tim dari Biro Perencanaan. Demikian video tutorial cara pengisian ataupun penambahan kegiatan oleh akun roles IPPD Satker. Terima kasih.